Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi di acara Friday Literacy dan pembacaan kitab Al-Amwal yang ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim. Ya, sebelumnya saya sudah membahas tentang babun nafal, ya, minal khumus khosotan ba'dama yasiru ilal imam. Ya, jadi tentang nafal, ya, atau anfal, ya. Yang dibagi, ya, setelah ketentuan 1/5, ya, secara khusus, ya, oleh para pemimpin. Kali ini saya akan membahas tentang babun nafal min jamil ghanimah qabla an tukhammasa, ya. Jadi tentang bab anfal, ya, bab anfal dari seluruh harta ghanimah, ya, qabla an tukhammasa, sebelum diambil ketentuan 1/5, ya. Jadi kita kalau di kitabnya ini, ya, ini kitab yang saya baca, ya, kelihatan ini sudah setengahnya, ya. Jadi kita sudah setengah perjalanan membahas kitab Al-Amwal. Kurang lebih sudah hampir 3 tahun, ya, kita membahas kitab Al-Amwal ini dan belum habis-habis, ya. Oke, al-nafala min jamil ghanimah, ya, min jamil ghanimati, ya, qabla an tukhammasa, ya. Jadi nafal atau anfal dari keseluruhan ghanimah sebelum, ya, pembagian ketentuan 1/5, qabla an tukhammasa, sebelum dibagi, ya, kepada pembagian 1/5. Kita mulai dari sebuah athar, ya, dari sahabat An Sulaiman bin Musa qala. Jadi dari Sulaiman bin Musa berkata, qala la yahabu amirun minal maghanimi, ya, ini syai'an. Jadi seorang pemimpin gak boleh ngasih, gak boleh memberi, ya, wahabaya hibatan, hibah, memberikan hibah. Seorang gak boleh memberikan hibah, ya, dari harta ghanimah, ya, kepada seseorang illa biizni ashabi, ya. Jadi seorang pemimpin gak boleh dibagi nih harta ghanimah kecuali seizin sahabat-sahabatnya. Illa lidalilin, kecuali, ya, dalil, ya. Kalau di terjemahan buku Abu Ubaid itu diterjemahkan kecuali kepada mereka, kepada petunjuk. Sebenarnya dalil sini bukan artinya bukan petunjuk, ya, di buku yang ini mana, ya. Ini di buku yang ini, ya, terjemahannya di perpus ada banyak, ya. Ini terjemahannya, ya, terjemahan benar-benar harfiah, ya. Jadi kecuali sebagai petunjuk. Sebenarnya artinya adalah lidalilin di sini adalah pemimpin. Ya, kalau kita buka kamus lagi artinya tidak hanya sebagai orang yang memberikan, ya, sebagai penunjuk, tapi ini artinya adalah pemimpin, ya, atau yang mengarahkan peperangan. Lidalil, kecuali para pemimpin perang. Auroin, roin di sini diartikan pengembala, ya, kalau yang terjemahan yang buku Al-Amwal yang ada, ya, kan baru satu, ya, buku Al-Amwal itu diterjemahkan. Roin di sini adalah pemimpin. Kullukum roin wa kullukum mas'ulun an royati. Di sini adalah pemimpin. Kecuali itu sudah kebijakan, ya, pemimpin, panglima perang atau pemimpin negara.
Au yakuna salamun, atau harta ghanimah itu adalah harta barang rampasan perang. Nah, salab saya udah cerita tentang salab ya. Salab itu adalah harta barang rampasan perang yang didapatkan melalui peperangan face to face. Individu dengan individu, individu muslim dengan individu kafir. Menang nih si muslim, maka dia berhak mendapatkan itu. Ya. Ini cerita Sa'ad bin Abi Waqqas ya di bab-bab sebelumnya saya sudah cerita. Au nafal, dia adalah anfal, harta khusus yang telah ditentukan oleh para pemimpin. Nah, ya itu, kecuali itu yang boleh dibagikan ya dari harta ghanimah. Wala nafala hatta yuqsama awwalu magnam. Enggak ada harta anfal. Tadi saya sudah jelaskan ya definisi anfal ya. Harta nafal atau harta anfal ya sampai dibagi pertama kali adalah harta ghanimahnya yang 1/5 baru dibagi anfal. Ya. Qala Abu Ubaid wan nasu al-yawm, ya, orang-orang hari ini ya terhadap ya isu harta ghanimah ya itu ada beberapa penjelasan. Ala hadza annahu la nafala min jumlatil ghanimah hatta tukhammasa. Ya. Jadi sesungguhnya tidak ada nafal atau anfal dari keseluruhan harta ghanimah sampai dibagi ketentuan 1/5. Kecuali wa innama jaza. Nah, kecuali ya itu dibolehkan ya kepada siapa? Al-adillah warru'a, para pemimpin, panglima perang, pemimpin negara ya memberikan ya sebagian dari harta ghanimah ya qabla al-khumus, sebelum pembagian 1/5 lihajati alil askari lahazaini sunufaini ya. Boleh sebelum ketentuan 1/5 karena kebutuhan dari para tentara-tentaranya ya dari dua kategori tersebut ya al-adillah warru'a. Ya, fasara nafaluha aman alaihim, maka nafalnya ya itu bentuknya umum kepada mereka. Ya annaula gina bihim anhum, mereka itu tidak ada kecukupan di tentara nih ya askar ya kecuali dari harta itu anhuma yang diberikan oleh para al-adillah warru'a, para panglima perang atau pemimpin perang. Pemimpin negara. Fahuwa min jamil mal, dan itu semua dari keseluruhan harta. Wa amma ma siwa dzalika fama na'lamu ahadan nafala min nafsil ghanimah qablal khumus. Adapun selain dari itu ya, kita na'lamu ahadan, kita tidak mengetahui ya tentang itu, bahwa semuanya itu nafal itu harus dibagi ya setelah ya min nafsil ghanimah qablal khumus, sebelum 1/5 ya. Jadi ini enggak ada yang tahu tentang itu ya, tentang bagian itu. Illa ma khassallahu bin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad ruya anhu fi dzalika la yajuzu li hadin ba'da. Kecuali dia yang pembagian yang tadi itu tuh ya. Itu adalah yang Allah khususkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Dan itu diriwayatkan ya. Itu hanya khusus kepadanya, tidak kepada orang lain ya, tentang pembagian nafal ya, terhadap harta ghanimah keseluruhannya ya. Jadi kalau Rasul langsung membaginya itu boleh ya. An Iyas bin Salama bin Al-Aqwa an Abi Salama bin Al-Aqwa ya, jadi dari Iyas ya bin Salama bin Al-Aqwa, dari ayahnya Salama bin Al-Aqwa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahmal faris warrajil ya, sungguhnya Rasulullah SAW membagi bagian penunggang kuda al-faris ya, warrajil itu dikata rijlun, dan pejalan kaki. Ini tentara itu ada yang kavaleri dan ada infanteri ya, nah ini ya. Jadi ada yang melalui jalur naik kuda, ada yang jalan kaki ya. Wa huwa ya.
rijlaihi di pasukan yang melalui jalan kaki, wa kana istanqazu liqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menyelamatkan ya, anak unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala dan Rasulullah bersabda, khairun fursanina ya, khairul fursanina, jadi sebaik-baiknya penunggang kuda itu adalah Abu Qatadah. Wa khairu rajalatina Salamah. Nah, jadi sebaik-baiknya pasukan penunggang kuda itu Abu Qatadah. Ya, jadi mungkin kalau kita bisa katakan ya orang yang paling jago di zaman itu ya Abu Qatadah ya, berdasarkan testimoni Rasulullah SAW. Dan pasukan yang paling hebat, yang pasukan jalan kaki ya, ini adalah Salamah. Qala Abdurrahman fadastu bi Sofyan, kemudian aku telah berbicara ya pada Sofyan, faqala hadza khassun li Rasulullah SAW, ini hanya special case, khusus hanya kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Qala Abu Ubaid yazhabu Sofyan ila anna tafdil fi saham. Jadi pandangan Abu Sofyan ini tentang pengutamaan dalam pembagian harta ghanimah. Wa ila anna nafal minal ghanimah laysa li ahadin. Ya, jadi bagian nafal dari harta ghanimah itu tidak ada yang berhak. Ya. Ya, tidak ada yang mempunyai otoritas dalam membaginya ya setelah Rasulullah SAW. Ya. Bagian nafal itu dari harta ghanimah itu enggak ada yang berhak. Lihat. Laisa li ahadin ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ra'yu anna nafal innama yakunu minal khumus nafsi. Ya, jadi bahwa menurut pandangannya Sofyan yang bahwa nafal sesungguhnya itu adalah bagian dari 1/5 ya, ghanimah, harta ghanimah. Jadi harus dibagi dulu harta ghanimahnya. Mada ayu zala, setelah dipisahkan dari harta ghanimah. Yaqulu fakana ma'athara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salama khassan lahu la yakunu li. Maka apa yang Rasulullah SAW berikan kepada Abu Salama ya, itu khusus kepadanya dan prioritaskan kepadanya, la yakunu li adin ba'du, dan tidak akan terjadi kepada seseorang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Ubaid berkata, wa kutruwi an Sa'id bin Al-Musayyab syai'un yarji'u ma'nahu ila madhab Sufyan, dan Abu Ubaid berkata, dan telah diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab sesuatu yang yarji'u maknanya itu kembali kepada pandangannya Sufyan. Ya. Haddatsani Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Umar wa qala ya. Dan Yahya bin Sa'id berkata kepadaku dari Muhammad bin Umar berkata, kunna inda Abi Salama bin Abdurrahman ya. Ya, kami ini ya lagi duduk bersama Abu Salamah bin Abdurrahman, kemudian arsala ila Sa'id Al-Musayyab yas'alu adin nafal, kemudian si Abu Salamah bin Abdurrahman ini mengirimkan ya, seseorang untuk bertanya tentang nafal. Falam yuradda alaihi syai'an, dan tidak ada jawaban ya. Tsumma arsala gulaman lahu wa qala maula lahu yuqalu lahu burdun ya. Kemudian si Abu Salamah ini mengirim lagi ya seorang gulam atau pembantunya ya yang namanya adalah Burd. Faqala ya, dan berkata innahu yaqul, sungguhnya dia berkata ya, si Sa'id bin Musayyab ini berkata kepada si Burd ini, la nafala ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya, la nafala ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada nafal, harta nafal itu tidak ada setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya saya jelaskan, harta nafal apa? Harta yang diatur secara khusus oleh pemimpin ya, kepada sebagian ya, peserta perang ya, dengan kriteria-kriteria tertentu atau kasus-kasus tertentu. Lanjut, qala Abu Ubaid farada Sa'id hadzal ma'na aidan. Jadi Sa'id ini menginginkan maksud ini gitu loh. La nafala ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
anna tafdila fis siham wan nafal minal qulu laysa li ahadin siwan nabi ya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa prioritas pembagian dan nafal di dalam ghanimah ya seluruhnya ya, itu hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ala hadza yuwajjahu ma faddala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Aqrah bin Habis wa Uyayna yaum Hunain. Dan dari inilah ya, wa ala hadza ya, dari inilah ya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utamakan ya kepada sahabatnya Al-Aqrah bin Habis wa Uyayna pada perang Hunain, ya, memberikan secara khusus ya harta ghanimah. Al-Anas bin Malik qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonai Hunain. Fa'atal Aqra bin ini penjelasan selanjutnya ya. Fa'atal Aqra bin Habith mi'ata bin al-ibil wa atau Uyayna bin Hisn mi'ata bin al-ibil. Jadi dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW membagi ya harta ghanimah pada perang Hunain, yaitu kepada siapa? Kepada Aqra bin Habisa 100 unta, dan juga kepada Uyayna ya Ibn Hisn itu juga 100 ya. Fabalagha dzalikal ansar, berita itu terdengar kepada orang-orang Ansar. Fadzakara anhum fi dzalika kalam, ya, kemudian Anas bin Malik ya menyebutkan kepada mereka ya perkataan yang panjang ya dari hadis yang panjang ya tentang hadis yang tadi ya. Ini karena ngomongin harta ya pasti ada yang protes gitu ya. Qala Abu Ubaid walihadzal hadis indi wijhani, dari hadis yang di atas tadi yang saya jelaskan itu ada dua pandangan ya. Ahaduhuma, salah satunya ayakuna fi'luhu dzalika min jamil ghanimah. Ini pertama ya, apa yang dilakukan terhadap harta ghanimah itu adalah harta ghanimah secara keseluruhan. Ya, jadi dari harta ghanimah langsung diambil, dibagikan kepada orang-orang secara khusus yang dipilih. Ya, ini fayakuna khassan lahu sallallahu, dan ini hanya khusus kepada Rasulullah, pemimpinnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Sa'id, ya, dari asar yang di atasnya Sa'id bin Musayyab wa Sufyan. Wal wajhul akhir, nah ini pandangan yang terakhir, pandangan yang kedua, antakuna tilkal atiyah kanat minal khumus. Nah, pemberian harta ghanimah itu harus melalui ketentuan 1/5. Kal ahadits allati dzakarnaha fima ju'ila lil imam ayunaffala bin nas minal khumus. Nah, sebagaimana hadis-hadis yang telah kami sebutkan sebelumnya, kata Abu Ubaid, ya, yaitu apa yang dijadikan imam ya nafal ya kepada manusia itu setelah minal khumus, setelah ketentuan 1/5. Wa ta'allal amrain bihi ini, dan inilah dua ya permasalahan yang utama menurutku. Wa asbau ayyakuna wajuhadz hadis, dan ini juga ya menyerupai apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ya, di dalam hadis ya. Li'annahu yadulluna ala dzalika Anas bin Malik wal muhaddis bihadzal fil anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan kepada kami ya tentang ini bahwa sungguhnya Anas bin Malik beliau adalah seorang muhaddis terhadap kasus ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tumma qad aba ayyakhudha binal amir alladhi kana atau 30 ra'san bin sibil ammah ya. Ini Anas bin Malik ini menolak ya mengambil ya pemberian amir ya, menolak pemberian amir 30 ya, 30 unta ya. Dia menolak ya pemberian 30 Ra'san bin Sabil Ammah ya. Jadi 30 orang tawanan ya.
Fa aba Anas ayyakhudha dzalika minal khumus. Ya, kenapa beliau menolak itu? Karena merujuk kepada pembagian ketentuan 1/5. Ya, karena tidak dibagi sesuai dengan ketentuan 1/5. Ya. Jadi ketentuan 1/5 itu pembagian tanpa ketentuan 1/5 itu hanya milik Rasulullah SAW secara khusus, tidak ba'da wafatnya, tidak setelah wafatnya Rasulullah SAW. Kalau Abu Ubaid berkata, waqad dzakarna ya haditsahu fil bab allati qabla hadza, ya. Jadi telah kami sebutkan ya hadisnya ya pada bab sebelumnya. Faka'annahu innama ittabal hadis allati rawahu wa huwa kana alam ta'wil marwa, ya. Sesungguhnya ya beliau ini ya Anas bin Malik ya itu mengikuti hadis yang telah diriwayatkannya, ya huwa kana alam ta'wil marwa. Ya sungguhnya dia lebih mengetahui apa dari tawil apa yang diriwayatkannya, ya. Wa qad awala badun nas anna Rasulullah SAW innama ata haulai min sami alladhi kana lahu khassatan minal ghanimah. Dan sebagian ya orang atau ulama yang mentakwilkan bahwa sungguhnya Rasulullah SAW itu memberikan harta ghanimah ya secara khusus dari itu kepada orang-orang itu dari sahamnya, min sahmi, ya, dari pembagian untuk dirinya. Alladzi kana lahu khassatan minal ghanimah, yang itu memang dikhususkan pembagiannya langsung kepada Rasulullah SAW, bahwa dia itu adalah 1/5 khumus, khumusi, ya 1/5 khumus. Jadi dari hartanya sendiri sebenarnya. Walau kana min dzalika lama takallamat fil ansar. Kalau yang demikian seperti itu, lama ya takallamat fil ansar, maka orang Ansar nggak akan protes. Wala jahilathu, ya dan maka wala jahilat, mereka tidak mengetahui akan itu, ya. Li'annahu maliku yamini, karena ya Rasulullah adalah ya yang memiliki hak kepemilikan itu. Yasnau bima yasha, dan ya itu terserah Rasulullah. Walakana yusamma idza nafalan, walaupun ya pada masa itu disebut sebagai nafal, ya. Innama huwa hibah, sungguhnya dia adalah hibah, bentuk pemberian, atau atiyah pemberian, atau dihilul, atau hibah, atau ma'asbahu zalika minal, atau ya istilah-istilah yang serupa dengan itu, ya. Saya rasa dari saya itu saja. Syukran.